Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Puji nama Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kita sekalian, sehingga di pagi hari ini kita semua masih dapat bangun dalam keadaan sehat. Mari saudara-saudara, kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan yang pagi hari ini saya pilih di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan." Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan menuju tanah airnya, Israel singgah di Rafidim. Di tempat ini mereka diperhadapkan dengan beberapa masalah. Yang pertama adalah mereka tidak menemukan air untuk minum. Masalah itu kemudian dapat diselesaikan setelah Musa mendapat perintah Allah untuk memukulkan tongkatnya pada sebongkah batu karang. Dari batu karang itu muncul air yang dapat diminum bangsa Israel. Masalah berikutnya dialami Israel ketika bangsa Amalek datang menyerang saat mereka beristirahat di Rafidim. Bangsa Amalek bukan penghuni daerah Rafidim. Mereka tinggal di sebelah utara negara Kanaan. Entah apa motivasi bangsa Amalek menyerang orang Israel, tetapi bagi orang Israel hal itu adalah masalah besar. Bisa jadi orang Amalek menyerang Israel karena mereka dikenal sebagai bangsa yang punya hobi berperang. Melihat munculnya bangsa Amalek menyerang Israel, Musa kemudian segera membuat strategi perlawanan. Langkah pertama adalah ia meminta Yosua untuk memilih orang-orang kuat agar keluar berperang melawan bangsa Amalek. Langkah yang kedua adalah ia akan berdiri di puncak bukit dengan mengangkat tongkat Allah di tangannya. Kita dapat melihat apa yang dilakukan Musa. Ia tidak melawan Amalek dengan kekuatan fisik semata, tetapi ia juga mengandalkan Allah dalam perjuangan bangsanya. Peperangan antara bangsa Amalek dan orang Israel terjadi, dan Musa beserta Harun dan Hur naik ke atas bukit. Setiap kali ia mengangkat tongkat Allah, orang Israel menjadi kuat. Tetapi jika Musa menurunkan tongkat Allah, bangsa Amaleklah yang menjadi kuat. Ketekunan Musa mengangkat tongkat Allah menjadi penentu perang itu. Maka ketika Musa menjadi letih karena berjam-jam mengangkat tongkat Allah, ia menaruh batu untuk duduk serta meminta Harun di sebelah kanan dan Hur di sebelah kirinya untuk menopang tangannya hingga matahari terbenam. Mengapa ketika Musa mengangkat tongkat itu memiliki makna penting dalam peperangan itu? Bagi orang Israel, saudara-saudara, tongkat yang diangkat Musa merupakan simbol panji-panji dan semangat berperang akan berkobar jika ada panji di dalamnya. Karena panji itu, akhirnya Yosua dan orang-orang kuat dari Israel
berhasil melawan serangan bangsa Amalek. Kemenangan orang Israel atas bangsa Amalek ini semakin melengkapi pengalaman iman Israel bahwa Allah tidak berdiam diri. Yosua memimpin peperangan, Musa mengangkat tongkat Allah, dan Allah memberi kemenangan. Peristiwa itu, saudara-saudara, dicatat oleh bangsa Israel dalam sebuah kitab sebagai tanda atau sebagai sebuah peringatan. Sesudah itu Musa mendirikan mezbah bagi Tuhan dengan nama Tuhanlah panji-panjiku. Karena Tuhan selalu menjadi panji kekuatan bagi Israel. Dari kisah ini, saudara, tradisi Kristen selalu memperoleh gambaran tentang doa yang selalu diperhatikan Allah. Dalam hidup kita, doa dan usaha harus dikerjakan beriringan. Dari kisah ini, saudara, kita belajar bagaimana hidup berjuang bersama Allah. Berjuang bersama Allah bukan berarti pasrah, bukan berarti pasif, tidak bertindak apa-apa, melainkan terlibat bersama Allah dalam menyusun strategi hidup dan iman kepada Allah. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian di hari ini. Amin.